Mengenai polemik ijazah Jokowi yang terus berjalan dan memasuki babak-babak baru. Ini terbaru Tribuners, Damai Harilubis ini mengaku tidak meminta maaf ke Jokowi soal ijazah, tapi dirinya tidak mau menjadi tersangka. Damai Harilubis seakan bimbang dalam kasus ijazah Jokowi ketika dirinya ini bertemu dengan sang mantan presiden begitu ya, dan juga rekannya Egy Sujana. Ini kita ketahui Damai dan juga Egy ini menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan Damai ini mengaku tidak meminta maaf ke Jokowi saat bertemu di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Tersangka tuduhan ijazah palsu ini ya, Damai dan juga Egy ini terus khusus untuk Damai Harilubis ini memberikan kronologi pertemuannya bersama Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah bersama rekannya Egy Sujana, di mana Damai menjelaskan bahwa saat itu dirinya dihubungi oleh Egy yang menceritakan adanya hujatan kepadanya begitu, dan Egy ini dikatakan oleh Damai mengaku dihujat oleh dua orang tersangka lainnya beberapa waktu lalu begitu ya, beberapa pengacara terkait kasus tuduhan ijazah Jokowi. Damai ini mengatakan cerita itu disampaikan Egy saat bersangkutan mengalami sakit dan sempat dirawat di luar negeri. Kemudian dia menyebut akibat hujatan diterimanya ini ya, Egy lantas menginisiasi adanya pertemuan Jokowi, namun Egy ini menegaskan pertemuan itu bukan dalam rangka meminta maaf. Damai pun mengaku untuk melaksanakan keinginan Egy gitu ya. Jadi langsung saja menuruti keinginan Egy untuk bertemu dengan Jokowi di Solo. Hanya saja ini Damai mengaku tidak tahu siapa yang menjadwalkan agenda pertemuan tersebut karena dirinya langsung saja diajak oleh Egy. Ketika ditanya apakah tetap meyakini mengenai ijazah Jokowi ini palsu setelah pertemuan tersebut, Damai tidak menjawab dengan gamblang begitu. Dia hanya menyebut telah menolak penetapan tersangka terkait kasus ini, padahal tidak pernah dilaporkan. Dan sebelumnya Tribuners, Damai dan Egy ini memang bertemu di kediaman Jokowi Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 dan pertemuan ini dilakukan secara tertutup. Sementara itu Tribuners ini Refli Harun ya yang mengungkap Egy Sujana ini ada rumor ditawari proyek triliunan rupiah dari kubu Jokowi. Ini muncul rumor bahwa Jokowi ini menawarkan proyek bernilai triliunan rupiah kepada Egy Sujana ya. Dan rumor ini dikabarkan berasal dari percakapan elektronik ya, dari chattingan yang dikirimkan oleh Beni Parapat kepada Refli Harun begitu, dan kepada Refli Harun ini ya. Dan pakar hukum tata negara sekaligus pengacara kubu Roy Suryo, ini Refli Harun mengungkap adanya rumor penawaran proyek bernilai triliunan rupiah dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Egy Sujana. Ini kita ketahui bersama, Egy ini sudah menjadi tersangka, berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan Refli ini membeberkan rumor tawaran proyek ini setelah mengaku mendapatkan kiriman chatting ya dari seseorang yang bercakap-cakap dengan Egy melalui aplikasi WhatsApp begitu. Dan Refli ini menyebut orang itu adalah Beni Parapat, di mana Beni ini beberapa waktu lalu pernah melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman Andi Asman atas dugaan pembohongan publik karena mengaku memiliki scan ijazah asli Jokowi, dan dirinya juga berkata bahwa Beni ini bisa mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikannya. Dari pernyataan yang diterima dari Beni itu, maka Refli Harun ini ya menyimpulkan bahwa Egy pernah ditawari proyek bernilai triliunan rupiah oleh pihak Jokowi. Sementara itu hal ini dibantah oleh Rasman Nasution, Ketua Umum Kami Jokowi, yang meragukan chattingan tersebut dan meminta ini Egy agar hadir di hadapan publik untuk menyampaikan klarifikasi agar tidak terjadi kegaduhan. Sementara itu Tribuners kubu Roy Suryo CS ini dikabarkan belak-belakan mau meminta maaf jika ijazah Jokowi ini terbukti asli. Pengacara Roy Suryo, ini Refli Harun ya, mengatakan pihaknya ini bersedia meminta maaf jika ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini terbukti asli. Dan dalam hal ini Tribuners ini juga dikabarkan ya
Refli Harun ini menilai mekanisme hukum pada polemik keabsahan ijazah Jokowi saat ini tidak berjalan dengan benar. Dirinya ini menambahkan adanya permintaan maaf ini tidak berlaku kalau Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya saja, namun pihaknya akan menyampaikan maaf apabila ijazah Jokowi ini terbukti asli melalui putusan pengadilan yang inkrah. Menurutnya ini pembuktian keaslian ijazah Jokowi hanya bisa diputuskan di Pengadilan Perdata atau PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, Tribuners hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini benar-benar asli begitu. Dan lebih lanjut ini dikatakan oleh Refli Harun ya, ini mekanisme hukum pada polemik keabsahan ijazah Jokowi saat ini tidak berjalan dengan benar. Dirinya beranggapan ini seharusnya yang diselesaikan adalah pembuktian keaslian ijazah tersebut lewat sidang PTUN atau sidang gugatan perdata Citizen Lawsuit atau CLS ya, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Setelah pembuktian itu selesai, barulah perkara pidananya yang diproses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.